Mazmur 49 ayat 1-21, perikop kebahagiaan yang sia-sia. Ini merupakan video pembahasan bagian yang kedua. Di bagian yang pertama dikatakan bahwa kekayaan tidak dapat mencegah kita dari kematian. Kebahagiaan sia-sia ketika engkau mengejar kekayaan. Ternyata kekayaan tidak bisa mencegah kita dari kematian. Yang kedua yang akan kita bahas saat ini, kekayaan tidak dapat pergi bersama dengan kita. Kekayaan tidak dapat pergi bersama dengan kita. Di ayat 11-16, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak percaya kepada Tuhan berakhir dengan kebinasaan. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka pun turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Jasad manusia dan binatang akan menjadi debu di dalam kubur, dan orang-orang kaya tidak terkecuali dari akhir yang semacam ini. Orang kaya pun mati akan menjadi debu. Ya, bahkan digambarkan tidak ada bedanya dengan binatang yang dikubur di dalam tanah. Namun berbeda apabila seorang yang beriman kepada Kristus ketika dia mati, jiwanya akan pergi untuk tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya Bapak Ibu Saudara, suatu janji yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kematian datang kepada kita, ingatlah, kita tidak membawa kekayaan kita beserta dengan kita. Mazmur 49 ayat 18 jelas berkata, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya, jabatan kekuasaan tidak akan turun mengikuti dia ke dalam lubang kubur. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai mengejar harta kekayaan membuat engkau melupakan Tuhan dan keluarga. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberkati dengan harta dunia yang berlimpah, maka kita dapat mengumpulkan harta di sorga, yaitu dengan cara ketika kita masih hidup, kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang lain di dalam nama Tuhan. Matius pasal 6 ayat 19-34, di mana khotbah Yesus tentang hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Di ayat yang ke-19 saya bacakan bagi kita. Di situ Tuhan Yesus berkata, janganlah menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membongkar serta mencuri. Akan tetapi kumpulkanlah untuk dirimu sendiri harta di sorga, tempat di mana ngengat atau rayap dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di tempat
Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kalau Tuhan mengizinkan kita memperoleh keberhasilan, kekayaan saat ini, marilah kita pakai itu untuk mengumpulkan harta di surga dengan cara kita membagikan kepada orang yang membutuhkan di dalam nama Tuhan. Seperti kata Amsal pasal 11 ayat 24-26. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia akan dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyirami orang lain, ia menyirami dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan cara kita bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Yaitu kita menggunakan harta kita, berkat yang kita miliki di dunia yang kita mati kita tidak bawa, tapi kita bisa kumpulkan itu di sorga, yaitu dengan cara kita menolong orang lain melalui setiap apa yang kita miliki. Tentu kita menolong supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, ada suatu kalimat inspiratif yang dikatakan demikian, ya. Allah menyediakan kita damai sejahtera. Allah menyediakan kita damai sejahtera. Sayangnya, kita memilih untuk tetap khawatir. Allah berkata, aku akan memeliharamu. Tetapi kita berkata, hartaku tak seberapa. Allah diam, lalu kita bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, Mazmur 49 ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sia-sia, yaitu karena kekayaan kita tidak dapat mencegah kita dari kematian. Dan poin yang kedua baru kita bahas, yaitu kekayaan tidak dapat pergi bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan membawa harta kita yang ada di dunia ini, Bapak Saudara, begitu kita mati. Karena itu marilah kita belajar mengumpulkan harta di sorga. Dengan apa? Kita menolong orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan melalui harta, melalui apa yang kita miliki. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Bapa di sorga dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.